Orang disebut soleh kalau dia hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga dia memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada episode ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang saleh. Kalau orang mau menikah, dia ingin calon istrinya adalah wanita yang salihah. Wanita menginginkan suami yang saleh. Kalau punya anak, dia ingin anaknya anak yang saleh. Itu artinya menjadi saleh dambaan. Maka setiap kita harus berusaha menjadi saleh. Saleh itu dari kata soluha. Soluha itu lawan dari fasid atau rusak. Maka orang soleh adalah orang yang tidak rusak. Maka soleh itu bermanfaat dan sesuai. Orang disebut soleh kalau dia hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga dia memberi manfaat kepada banyak pihak. Hidupnya bermanfaat, jalan hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya begitu mulia menjadi soleh. Karena begitu mulia, ternyata yang ingin menjadi soleh bukan cuma orang-orang biasa seperti kita. Bahkan para nabi ingin termasuk ke dalam kelompok orang yang soleh. Misalnya saja Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya Nabi kan udah soleh, di atas orang soleh. Ternyata Nabi Sulaiman masih ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang soleh. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 19. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Maka dia, maksudnya Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut. Jadi Nabi Sulaiman waktu itu sedang berjalan bersama rombongan pasukannya. Nah, ternyata Nabi Sulaiman berhenti. Kenapa? Karena dia melihat semut berombongan sedang berjalan. Nah, semut itu ada pemimpinnya. Pemimpin semut itu mengatakan kepada anak buahnya agar masuk ke dalam lubang, sehingga berombongan masuk ke dalam lubang biar supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan rombongannya. Nabi Sulaiman mendengar itu perkataan semut sehingga dia tertawa. Ini luar biasa daya dengarnya Nabi Sulaiman itu. Kita pernah nggak mendengar suara semut? Kita tidak pernah mendengar suara semut. Jadi daya dengarnya Nabi Sulaiman itu luar biasa. Suara semut dia dengar. Kita kalau mendengar suara binatang bisa jadi kita dengar suara burung, kita dengar suara ayam, kita dengar suara anjing. Ngerti nggak? Kita nggak ngerti. Bahasanya kita nggak ngerti. Jangankan burung, orang Inggris ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Inggris kita nggak ngerti. Dengar sih suaranya, tapi kita nggak ngerti. Orang Arab ngomong, kita dengar nggak? Dengar omongnya orang Arab.
tapi kita nggak ngerti juga. Kenapa? Kita nggak bisa bahasanya. Orang Cina apalagi, orang Cina ngomong, kita dengar bahasanya, tapi kita tidak ngerti. Nah, Nabi Sulaiman bukan cuma dengar, tapi ngerti. Nah, lalu dia berkata, karena isi perkataannya adalah doa, maka dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang sudah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridhoi, melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-Mu, ke dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman berdoa biar supaya dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hamba yang soleh. Jadi ini Nabi Sulaiman pengen menjadi orang soleh. Ada lagi misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi udah jelas soleh, tapi ternyata Nabi Yusuf ada lagi tuh doanya. Disebutkan pada surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan. Karena Nabi Yusuf itu menjadi menteri, bahkan menjadi perdana menteri kalau bahasa sekarang, dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Nabi Ibrahim diberi kemampuan, Nabi Yusuf diberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Wahai Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf minta diwafatkan dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini luar biasa, seorang nabi minta digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Nah sekarang bagaimana biar supaya kita menjadi soleh? Ini sesuatu yang harus kita upayakan di dalam kehidupan kita, karena begitu mulianya menjadi soleh, sehingga para nabi itu juga ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Ibrahim juga berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Surat As-Saffat ayat 100. Jadi Nabi Ibrahim itu ingin punya anak, bukan sekedar anak, tapi bagaimana anak ini menjadi soleh. Anaknya anak yang soleh, bukan sekedar menambah jumlah orang, tapi yang dia inginkan adalah anaknya menjadi soleh. Maka apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim pun dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anaknya pun menjadi anak yang soleh. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 27, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sungguh di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Maka menjadi pribadi yang soleh, punya pasangan hidup yang soleh, punya keturunan yang soleh, itu merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim. Karenanya kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh, dan kalau kita ingin anak-anak menjadi soleh, maka kita pun harus berusaha untuk mendidiknya biar supaya mereka menjadi soleh. Jangan cuma berdoa. Doa kita lakukan, kita panjatkan, tapi mendidik juga harus kita upayakan
agar mereka menjadi soleh. Dan untuk menjadi soleh diperlukan kesungguhan. Semua kita bersungguh-sungguh karena banyak kendala, banyak tantangan, banyak orang tidak suka kalau kita menjadi soleh. Siapa yang tidak suka? Orang-orang yang digoda oleh syaitan, orang-orang yang tunduk patuh kepada syaitan. Insya Allah nanti kita sambung bagaimana kita memiliki sifat-sifat agar kita termasuk orang yang soleh. Insya Allah kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.